Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 721141913 yang akan mempresentasikan keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan web. Nah, macam-macam sistem operasi komputer ada Windows, Macintosh atau macOS, Linux, dan Unix. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows. Windows sudah sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Cara menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer. Yang pertama-tama kita klik kanan pada icon My Computer, yang selanjutnya kita pilih Properties, dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan versi sistem operasi pada komputer kita. Yang selanjutnya, pembaruan atau update. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi yang menghindari layar biru, crash program, akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dan mudah disusupi oleh virus atau malware yang terselip dengan tidak sengaja saat kita browsing di internet. Yang selanjutnya, cara mengupdate Windows. Nah, yang pertama-tama kita klik kanan pada icon My Computer, pilih Properties, klik Windows Update, dan Check for Update. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Yang selanjutnya, permasalahan pembaruan pada sistem operasi Windows. Yang pertama, kebanyakan orang hanya ingin memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk pembaruan program Microsoft Office. Yang kedua, diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada sistem operasi Windows. Yang selanjutnya, piranti lunak aplikasi. Di sini ada Microsoft Office, dan isi dari Microsoft Office ada Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Yang selanjutnya, identifikasi. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word, ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama, dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita klik review, yang kedua kita pilih track change. Seperti ini tampilannya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui versi Word yang sedang digunakan, yang pertama-tama kita klik file pada pojok kiri, pilih akun, dan About Microsoft Windows. Nah, nanti tulisannya ada di sini dan nanti tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya, pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Tetapi, kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi masalah keamanan. Yang selanjutnya, pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi piranti lunak Microsoft Word dengan cara yang pertama kita klik file di pojok kiri, terus yang kedua kita klik help, yang ketiga kita check for update. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang selanjutnya, pelindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Yang selanjutnya, cara melindungi dokumen dengan kata sandi. Yang pertama, kita klik menu File pada pojok kiri, pilih Info, klik Protect Dokumen, pilih Encrypt with Password, masukkan kata sandi,
Ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi dan pilih OK. Yang selanjutnya, virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Sedangkan spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal untuk sendiri dalam sistem komputer dan mencuri data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, sedangkan spyware tidak merusak sistem. Hanya saja sering memakan bandwidth internet kita sehingga munculnya pop-up dalam bentuk iklan tentu saja membuat koneksi internet kita melambat. Yang selanjutnya, ancaman dan hoax. Suatu organisasi ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Sebaiknya Anda hanya meminta pembaruan atau bertukar informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web resmi organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dari situs web resmi tersebut. Yang selanjutnya, proteksi. Antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer tujuannya adalah untuk memproteksi atau melindungi komputer Anda dari serangan virus dan spyware, baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja dan di sekolah. Jika komputer Anda tidak terlindungi, maka komputer Anda bisa menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer lain. Yang selanjutnya, proteksi komersil. Norton dan McAfee merupakan dua vendor piranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan oleh banyak kalangan luas. Produk-produk ini dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Microsoft menawarkan anti-spyware bagi para pengguna sistem operasi Windows, tapi Anda harus membeli Microsoft Windows terlebih dahulu agar anti-spyware ini dapat bekerja. Yang selanjutnya, proteksi gratis. Di sini ada 3, yaitu ada Grishov. Grishov itu merupakan aplikasi antivirus dan anti-spyware. Sedangkan Spyboot menawarkan versi produk spyware-nya dan adware merupakan anti-spyware yang sangat terkenal. Dan ketiganya ini menawarkan versi produk yang gratis maupun komersial. Piranti lunak ini amat baik untuk mencegah spyware dan mendeteksi atau menghapus virus. Yang selanjutnya, email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Yang selanjutnya, implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya, dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Yang selanjutnya, etiket email di tempat kerja. Karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain, maka dari itu dalam berkomunikasi harus secara sopan dan jelas menggunakan email. Yang selanjutnya, akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer Anda sendiri menggunakan piranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email yang Anda kirim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.